Presiden Donald Trump kini mengenakan pajak impor 25% untuk semua baja dan aluminium yang masuk ke AS. Bisnis AS yang bergantung pada impor mengungkapkan kekhawatiran atas keputusan Trump, tetapi Trump meyakinkan rencananya akan meningkatkan produksi dalam negeri. Ia memperingatkan tidak akan ada pengecualian untuk aturan yang akan mulai berlaku mulai 4 Maret 2025 tersebut. AS adalah importir baja terbesar di dunia, dengan Kanada, Brasil, dan Meksiko sebagai 3 pemasok utamanya. Perdana Menteri Ontario Doug Ford, yang provinsinya merupakan tempat di mana sebagian besar baja Kanada diproduksi, menuduh Trump telah membahayakan ekonomi mereka. Kelompok pembuat baja Kanada telah meminta pemerintahnya untuk mengimbangi kebijakan tersebut, sementara Cody Blois, anggota parlemen dari Partai Liberal yang berkuasa di Kanada, mengatakan negaranya sedang mencari cara untuk mengurangi hubungan dagangnya dengan AS. Sementara itu, harga saham produsen baja utama AS naik pada hari Senin, untuk mengantisipasi keputusan Trump, dengan harga Cleveland-Cliffs melonjak hampir 20%. Harga baja dan aluminium juga naik. Pada tahun 2018, selama masa jabatan pertamanya, Trump mengumumkan tarif sebesar 25% untuk baja dan 15% untuk aluminium, tetapi akhirnya menegosiasikan pengecualian untuk banyak negara termasuk Australia, Kanada, dan Meksiko. Trump melihat tarif sebagai cara untuk menumbuhkan ekonomi AS, melindungi lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pajak. Namun, banyak produsen di AS yang menggunakan baja dan aluminium dalam produk mereka, kini menghadapi kemungkinan biaya tambahan. Kelompok industri mulai dari konstruksi hingga pembuat kaleng turut memperingatkan tentang dampaknya. Stephen Moore, yang menjadi penasihat kampanye Trump tentang isu-isu ekonomi pada tahun 2016, mengatakan bahwa hal tersebut tidak efektif dan menganggap rencana tersebut hanya untuk menarik perhatian seluruh dunia karena hampir semua yang dilakukan Donald Trump di Washington adalah taktik negosiasi. Pejabat Trump mengatakan langkah-langkah terbaru tersebut ditujukan untuk menghentikan negara-negara seperti China dan Rusia menghindari tarif dengan mengirimkan produk-produk berbiaya rendah melalui negara-negara lain. Berikut adalah beberapa rencana dan kebijakan Trump di bidang ekonomi, terutama tarif di periode keduanya. Uni Eropa. Presiden Trump telah mengusulkan untuk mengenakan tarif 25% untuk mobil Eropa guna mengurangi pembelian kendaraan Eropa oleh Amerika dan mendorong konsumsi mobil Amerika oleh Eropa. Namun, para ahli percaya bahwa tarif ini dapat menjadi bumerang, karena banyak mobil Eropa yang dijual di AS diproduksi di dalam negeri, dan konsumen Eropa mungkin tidak menyukai model mobil Amerika. Cina. Pada bulan Februari 2025, AS mengenakan tarif 10% pada barang-barang Cina, yang mengakibatkan Cina membalas dengan tarifnya sendiri pada produk-produk Amerika. Kanada dan Meksiko. Presiden Trump mengumumkan tarif 25% untuk semua impor dari Kanada dan Meksiko bersamaan dengan kenaikan tarif Cina, dengan alasan kekhawatiran atas imigrasi ilegal dan perdagangan narkoba. Negara-negara BRICS. Pada bulan November 2024, Presiden Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% untuk impor dari negara-negara BRICS jika mereka mencoba menciptakan mata uang baru untuk menggantikan dolar AS sebagai mata uang cadangan global. Kolombia. Menyusul perselisihan mengenai penerbangan deportasi pada Januari 2025, Presiden Trump mengenakan tarif 25% untuk impor dari Kolombia, dengan berencana menaikkannya menjadi 50% jika masalah tersebut tidak terselesaikan. Perselisihan diselesaikan segera setelahnya, dan tarif dicabut. Global. Presiden Trump mengumumkan rencana untuk menerapkan tarif timbal balik, yang bertujuan untuk menyamakan pajak impor yang dikenakan negara lain pada barang-barang AS. Kebijakan ini khususnya dapat memengaruhi impor dari negara-negara dengan tarif rata-rata yang lebih tinggi, seperti Uni Eropa. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol suka, ikuti akun dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.